Shalom buat semua pendengar-pendengar Renungan Harian. Hari ini 21 Agustus. Tajuk renungan kita ialah Dibukalah Kitab-Kitab. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyelan api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Setelah binatang-binatang itu selesai melakukan kacau bilau, dan tanduk kecil itu siap bercakap sombong, babak dalam Daniel 7 beralih dari bumi ke syurga. Berbeza dengan pertarungan binatang-binatang, di sana hanya kelihatan seorang yang dinamakan yang lanjut usianya. Sebagai ganti kepada laut yang bergoncang, dan darah serta isi perut ditumpahkan ke bawah, pribadi ilahi ini dengan tenang mengambil tempat duduknya. Pakaian dan rambutnya yang berwarna putih dan suci menunjukkan suatu pemerintahan yang lama dan benar. Api mengelilinginya dan bersinar dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Yang lanjut usianya ini berkuasa ke atas berjuta-juta makhluk dan adalah mudah untuk melihat bahwa kerajaannya adalah yang paling agung dan paling hebat yang pernah ada dan akan terus ada. Babak dalam Daniel 7 menggambarkan permulaan babak penghakiman. Dalam konteks bab itu, binatang-binatang dan khususnya tanduk kecil yang bercakap sombong itu ialah individu-individu yang dihakimi. Perhatikan ayat-ayat yang menyusul sejurus selepas babak pengadilan itu sekali lagi menyebut tentang tanduk kecil yang bercakap sombong sebagai sasaran utama penghakiman. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ayat 11. Message di sini adalah jelas. Semua orang yang hidup seperti binatang itu, yang menyamakan diri mereka dengan dakwaan-dakwaan sombong binatang itu, akan dilemparkan ke dalam api kemuliaan Tuhan yang keluar daripada takhta. Hanya dengan mengikuti anak domba Tuhan yang lemah lembut itu, barulah kita akan selamat daripada penghakiman yang akan datang ke atas binatang yang angkuh dan menyakitkan itu. Sekian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu di bumi maupun di surga. Atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu pada kami setiap satu persatu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami sudah dengar sebentar tadi. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan keimanan kami kepadamu Tuhan. Bapa, berikan kami hati yang lembut, hati yang tidak sombong, hati yang tetap melihat kepadamu Tuhan dalam kehidupan kami. Agar apa yang kami lakukan semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami saling dapat mengasihi antara kami sesama manusia, juga mengasihi-Mu sebagai pencipta kami. Terima kasih sekali lagi atas kebaikan-Mu. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.